Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Ada 3 kekhasan perayaan Minggu Palma. Yang pertama, pemberkatan daun palma. Yang kedua, perarakan meriah dengan daun palma. Dan yang ketiga, pembacaan kisah sengsara atau pasio. Dalam direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi yang diterbitkan oleh Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen tanggal 17 Desember 2001 di Vatikan, khususnya nomor 139 membahas secara khusus tentang Minggu Palma. Saya coba membaginya dalam 6 bagian. Pertama, Pekan Suci itu mulai dengan Minggu Palma atau Minggu Sengsara yang memadukan kemegahan Rajawi Kristus dan pemberitaan kesengsaraannya. Artinya, Pekan Suci itu dimulai sejak hari Minggu Palma sampai hari Raya Paskah. Dalam perayaan Minggu Palma, kita akan diantar dalam prosesi daun palma yang melambangkan kemegahan Rajawi Kristus. Dan selanjutnya, dalam misa kita dihantar masuk dalam pemberitaan tentang penderitaan Kristus secara khusus dalam kisah sengsara atau pasio. Dan yang kedua, prosesi yang mengenangkan Kristus memasuki kota Yerusalem sebagai Mesias sebenarnya memiliki corak populer dan penuh sukacita. Mengapa prosesi ini memiliki corak populer? Karena menurut Egeria, tradisi perarakan daun palma itu sudah dimulai sejak abad keempat di Yerusalem. Biasanya pada waktu sore hari, khususnya pada hari Minggu, umat berkumpul di Bukit Zaitun. Dan sekitar jam 5 sore di atas bukit itu, mereka mendengarkan pemakluman Injil mengenai masuknya Tuhan Yesus secara mulia di kota Yerusalem. Setelah itu mereka berarak menuju pusat kota Yerusalem. Tidak hanya orang tua, anak-anak juga turut serta dalam perarakan itu sambil membawa ranting palma dan zaitun. Kebiasaan ini kemudian berkembang di Spanyol pada abad ke-5, di Galia pada abad ke-7, dan di Roma pada abad ke-11. Pertanyaan selanjutnya, mengapa prosesi daun palma dilakukan penuh sukacita? Jawabannya, karena Yesus diarak seperti seorang raja. Dengan palma di tangan, kita pun menyanyikan Hosana Putra Daud. Nabi Zakaria pernah bernubuat seperti ini. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria bab 9 ayat 9. Lalu kalau kita mendramatisasikan tindakan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan menunggang kuda misalnya, atau menunggang kerbau, sebenarnya kurang tepat. Sebab tindakan Yesus yang menunggang keledai juga hendak menggenapi nubuat Zakaria. Dan yang ketiga, kaum beriman biasanya membawa palma dan ranting zaitun atau dedaunan lain yang diberkati pada upacara Minggu Palma ke rumah masing-masing atau ke tempat kerja. Nah, bahan yang dibawa oleh umat entah saat datang ke gereja maupun saat pulang dari gereja adalah daun palma, ranting zaitun, atau dedaunan yang lain. Kalau di daerah kita sama sekali tidak punya daun palma atau sejenisnya, tidak juga ada ranting zaitun, gereja memperbolehkan kita untuk membawa dedaunan yang lain. Keempat, umat hendaknya sungguh diingatkan bahwa yang sungguh-sungguh penting adalah partisipasi dalam prosesi daun palma dan bukan asal memperoleh daun palma atau ranting zaitun. Ini sebenarnya peran kami para pastor atau para gembala untuk selalu mengingatkan umat agar terlibat dalam prosesi daun palma yang mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem. Seringkali memang terjadi bahwa ada umat yang tidak terlibat dalam prosesi daun palma tanpa alasan yang mendasar.
Ada yang takut tidak kebagian tempat duduk di gereja, jadi langsung masuk ke gereja dan tidak mengikuti prosesi daun palma. Lebih parah lagi, ada umat yang setelah memperoleh daun palma langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan yang kelima, dokumen ini juga mengingatkan kita bahwa daun palma dan ranting zaitun hendaknya tidak disimpan sebagai jimat atau demi alasan-alasan magis atau terapis untuk mengusir roh-roh jahat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh roh-roh jahat di ladang atau di rumah. Semua ini dapat menjadi suatu berhala. Nah, seringkali terjadi saat perayaan Minggu Palma, kita rebut-rebutan daun palma saat dibagikan oleh petugas liturgi. Bahkan membawa pulang sebanyak mungkin daun palma yang sisa dengan tujuan yang kadang kurang tepat, seperti digunakan dengan tujuan mengusir roh jahat karena menganggap daun palma itu sebagai jimat. Bahkan dipakai untuk menjaga ladang dan rumah karena menganggap daun palma memiliki kekuatan magis, bahkan menganggapnya sebagai sarana terapi kesehatan. Dan kalau itu yang terjadi, kita sebenarnya sudah jatuh dalam dosa berhala. Dan yang keenam, daun palma dan ranting zaitun disimpan di rumah sebagai kesaksian iman akan Yesus Kristus, Raja Al-Masih, dan kesaksian iman akan kemenangan Paskahnya. Biasanya umat menyematkan daun palma dekat atau pada salib yang secara simbolis mau mengatakan bahwa kemenangan Kristus sebagai Raja diperolehnya melalui penderitaan. Jadi, palma yang kita bawa ke rumah menjadi sarana bagi kesaksian iman kita dalam keseharian hidup, bahwa Tuhan yang kita imani adalah sungguh-sungguh Raja yang telah mengalahkan dosa dalam misteri Paskah, yaitu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lalu bagaimana dengan daun palma yang kita terima tahun lalu? Sebaiknya tetap kita simpan dengan baik, ataukah dihantar ke paroki agar nanti pastor paroki atau imam dalam ibadat pembakaran daun palma menjadikan abu atau arang daun palma menjadi bahan untuk penerimaan abu pada hari Rabu Abu tahun depan. Semoga tayangan sederhana ini dapat membantu kita semua untuk memahami makna perayaan Minggu Palma serta menghayatinya secara benar. Untuk memahami lebih jauh tentang perayaan Minggu Palma, silakan kita juga membaca dokumen yang ini yang membahas secara khusus tentang perayaan Paskah dan persiapannya. Selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan Yesus Sang Raja Damai memberkati kita semua.